Hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama menyimak keynote speech sekaligus membuka secara resmi kegiatan Silaturahmi Akbar dan Sarasehan Keluarga Aceh Alumni Malang Raya oleh Wakil Gubernur Aceh. Kepada yang terhormat Bapak Haji Fadlullah SE, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tidak lupa pula ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan al sahabat. Bapak Ibu semuanya yang berhadir. Hari ini saya hadir di acara ini karena sahabat saya Bang Safarudin. Kami ini punya sejarah. Walaupun kami tidak diakui, tetapi kami pernah menjadi pahlawan untuk Provinsi Aceh ini. Saya ingin sedikit bercerita. Apa yang ingin saya cerita? Di tahun 2012 dulu pernah ada penundaan pemilu. Saya waktu itu ada sahabat kami lagi sudah almarhum, namanya Bang Karimun Usman. Kemudian yang masih hidup ada Bang Muklis Mukhtar. Kemudian Bang Safarudin dan saya sendiri, dan ada beberapa kawan-kawan yang lainnya dari mantan kombatan GAM. Saat itu kami menggugat ke MK. Ketika gugatan itu banyak profesor para ilmuwan bahwa mengatakan itu tidak mungkin terjadi penundaan pemilu dan akan dibuka kembali untuk bisa mendaftarkan Abu Doktor bersama Mualim. Tetapi apa lain yang kita harap, lain yang terjadi. Saat itu ternyata kami berhasil menggugat dan dibuka kembali. Itulah salah satu historis dan sejarah yang kami berikan yang terbaik untuk Provinsi Aceh ini. Kami menjadi pahlawan walaupun kami tidak dikenal seperti pahlawan-pahlawan lain. Hanya kami yang tahu bahwa kami ini pernah menjadi pahlawan. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Siddiq sebagai akademisi Aceh, kemudian abangda saya Profesor Muklis, kemudian Bang Nasir Jamil, sahabat saya. Kalau saya bersama-sama beliau 10 tahun, tetapi beliau saat ini sudah 25 tahun menjadi artis di Senayan. Kami ketika di Senayan menyebut beliau adalah sebagai artis, walaupun dari Aceh. Bang Nasir Jamil ini kalau di Senayan tidak ada yang nggak kenal. Semua pasti kenal. Karena salah satu adalah artis kalau kami sebut di sana. Kemudian Bapak Erwandi sebagai Ketua Keluarga Aceh Alumni Malang, kemudian Saudara Jimmy, kemudian Dirut Perusahaan Daerah yaitu Adinda Mawardi, dan yang terakhir seluruh Bapak Ibu para alumni Malang yang berhadir. Bapak Ibu semuanya, saya ingin sedikit bercerita tentang apa kontribusi kita dan bagaimana akselerasi kita untuk membangun Aceh ke depan ini. Bapak Ibu semuanya,
Berbicara tentang Aceh, kita tahu bahwa semua kita ini adalah pelaku sejarah di Aceh. 30 tahun Aceh menjadi daerah konflik. Kemudian terjadi perdamaian. Setelah perdamaian saat ini 20 tahun. Tetapi Aceh 8 tahun yang lalu tidak terjadi pembangunan yang signifikan. Kenapa ini bisa terjadi? Saudara kita, mantan gubernur kita, Bang Irwandi, kena permasalahan waktu itu, kena musibah. Beliau masuk pesantren. Kemudian setelah itu dilanjutkan oleh wakil beliau. Setelah dilanjutkan oleh wakil beliau, pembangunan tidak merata dan tidak sehat di provinsi. Akibat tidak sejalan antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Selama 4 tahun berlalu selalu terjadi silva di Republik ini. Bagaimana kita akselerasi membangun kalau antara DPRA dengan pemerintah Aceh tidak sejalan. Ini yang pertama. Yang kedua, kontribusi saat ini hampir semua kita adalah memberikan kontribusi. Saya ingat sekali ketika saya menjadi anggota DPR RI, kebetulan saya di Komisi 1. Apa yang ingin saya sampaikan? Di pertahanan yang membidangi saya, selalu Republik kita ini ketika ada permasalahan kita selalu mengatakan adalah mari kita berdoa agar tidak terjadi peperangan. Tetapi itu adalah permintaan kita. Itu adalah permohonan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi berbicara logika, berbicara fakta tidak begitu. Kita harus kuat pertahanan. Kalau republik, kalau negara kita adalah negara kaya. Kalau kita ingin menjadi orang kaya, kita harus kuat pertahanan. Salah satu yang diinginkan wacana Bapak Presiden kita yaitu Pak Prabowo adalah memperkuatkan pertahanan ke depan ini. Dan dijadikan Aceh daerah pertahanan untuk daerah barat. Pangkogap Wilhan untuk daerah barat mungkin akan berada di Aceh. Dengan kehadiran itu kita harus bisa mengambil manfaat supaya Aceh menjadi daerah maju. Ini. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan? Kita orang mukmin ini selalu mengatakan, paling tidak kalau tidak bisa membantu yang lain, bantulah doa. Begitu juga kita ada permasalahan, kita selalu berdoa karena kita selalu tidak menginginkan terjadi apapun. Makanya disebutkan adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Ini. Tetapi berbicara fakta tidak begitu. Kita harus berusaha menjadi negara yang kaya, negara yang kuat, dan negara yang kuat pertahanan kalau kita ingin kuat. Bayangkan ada beberapa hal walaupun ini adalah bukan rahasia. Berapa kali dengan Coast Guard Cina terjadi di laut kita. Berapa kali kita bersenggolan masalah perbatasan dengan Malaysia. Tetapi selalu kita mundur dengan teratur dan kita doakan. Selalu itu yang kita bicarakan. Karena kita tidak ada punya kemampuan dalam pertahanan kita. 5 tahun saya menjadi DPR RI di bidang pertahanan. Mohon maaf, ini bukan buka rahasia negara. Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo ini, dalam jangka 4 tahun ini, beliau ingin mengembalikan Indonesia ini menjadi macan di Asia Tenggara kembali. Ini harapan Bapak Presiden. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di acara forum yang mulia ini, saya baru tahu ternyata alumni-alumni Malang ini hebat-hebat semua. Profesor, doktor, saya baru tahu hari ini. Baru-baru ini saya datang ke Malang. Sesampai saya di Malang, saya diundang oleh salah satu kampus Brawijaya. Saya tanya kepada para dosen di sana, ada berapa mahasiswa kami Aceh di sana? Ada 385 orang, kata mereka. Semenjak Aceh sudah sangat lama, banyak sekali alumni kami di sini. Kata ini. Semenjak tahun 80-an, kota Malang yang dijuluki dengan kota bunga ini, orang Aceh sudah lama di sini. Kemudian saya bertemu dengan ketua ikatan keluarga
kedua ikatan masyarakat Aceh di sana. Kemudian saya sempat singgah juga ke asrama-asrama Aceh di sana. Sesampai di asrama Aceh, mereka mengeluh yang namanya mahasiswa tidak jauh-jauh beda, yang dikeluhkan hanya beberapa hal, dan itu kita pahami semuanya dan kita tahu semuanya. Tapi kami pemerintah Aceh berkomitmen di tahun ini kami menganggarkan anggaran, di tahun 2025 ini kita menganggarkan anggaran untuk renovasi beberapa asrama di Malang ini. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah Aceh untuk mewujudkan anak-anak kita sekolah di luar Aceh. Kami punya beberapa program. Baru-baru ini kita mendapatkan beasiswa dari Cina. 100 mahasiswa kita, 100 beasiswa untuk kita kirimkan ke Cina. Cuma orang mengatakan, apakah banyak hal perdebatan kalau berbicara tentang Cina. Memang Cina saat ini yang menguasai perekonomian dunia. Oleh karena itu, baru-baru ini kita mendapatkan 100 beasiswa, dan beasiswa ini akan diberikan setiap tahun untuk 100 orang kepada Provinsi Aceh. Bapak Ibu semuanya, di kesempatan ini saya juga ingin bercerita. Ada beberapa hal yang harus kami libatkan para ilmuwan dan Bapak Ibu semuanya dalam membangun Aceh ini. Kami tidak bisa membangun Aceh dengan sendirinya, tanpa Bapak Ibu, tanpa adik-adik, tanpa abang-abang saya, tanpa para profesor, para ilmuwan. Kenapa? Saat ini yang harus kita pahami adalah Provinsi Aceh memiliki luas dengan 58.000 dan dikelilingi oleh laut. Dan laut terbaik dan pulau-pulau yang cukup indah. Salah satu pulau yang indah di Aceh adalah Pulau Sabang. Di sebelah kanan kita, di pantai utara kita, berseberangan kita dengan Malaysia, mereka punya Phuket, mereka punya Penang, mereka Kuala Lumpur, Singapura. Singapura salah satu daerah, salah satu negara yang saat ini adalah sangat padat dengan pelabuhan mereka. Tidak ada solusi yang lain selain adalah mereka sebentar lagi akan melirik kepada provinsi kita, yaitu Provinsi Aceh. Berbicara Aceh, kalau saya memikirkan sendiri semenjak saya DPR RI, tidak mungkin Aceh ini terjadi daerah miskin. Kita saat ini Bapak Ibu nomor 1 termiskin di Sumatera, nomor 5 di Indonesia. Ini berbicara data, bukan kata saya. Kenapa bisa terjadi? Penerbangan dunia, orang pergi ke Uni Emirat Arab, ke Eropa, semua dilewati langit kita. Di atas Aceh, semua. Bapak Ibu kalau misalnya berangkat haji dari Jakarta, pasti ketika lewat, sudah di atas kampung kita, sudah lewat. Begitu juga dengan kapal laut. Laut India, Selat Malaka, Andaman, semua melewati kapal kita. Kalau Bapak Ibu pergi ke Sabang ketika sore hari, coba Bapak Ibu melihat. Semua kapal adalah melewati Aceh, melewati Sabang. Tapi kenapa Sabang tidak? Kenapa Aceh belum bisa dimanfaatkan? Kemudian saat baru-baru ini yang perlu saya cerita, dan karena tidak mungkin saya cerita untuk satu orang persatu. Ketika Uni Emirat Arab datang, perusahaan yang menemukan minyak Mubadala. Perusahaan Mubadala ini adalah perusahaan dari Abu Dhabi dan datang bersama duta besarnya. Bayangkan, provinsi yang kecil terletak di paling ujung, menjadi hub daripada Indonesia. Datang duta besar bersama CEO, presidennya perusahaan Mubadala. Ada apa mereka datang? Saya mendampingi mereka sampai ke Sabang. Ternyata gas yang mereka temukan adalah sangat signifikan, salah satu gas terbesar di dunia. Tidak sedikit Bapak Ibu.
Apa yang saya sampaikan kepada mereka? Kami Aceh pernah terjadi konflik 30 tahun hanya gara-gara perusahaan-perusahaan Exxon Mobil yang pernah masuk dan perusahaan-perusahaan lain, kesenjangan sosial yang tidak ada kepedulian kepada kami. Gas diambil di provinsi kami, kemudian hasil bumi diambil di provinsi kami, tetapi adalah kami dijadikan sebagai penonton. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Makanya mari kita kawal sama-sama ke depan ini melalui revisi undang-undang pemerintah Aceh demi untuk penguatan provinsi kita. Ke depan Aceh tidak boleh lagi menjadi daerah miskin Bapak Ibu. Semua harus kita lakukan. Apapun komitmen kita bersama adalah kita harus keluar dari ikatan ranting kemiskinan di provinsi ini. Inilah salah satu tekad dan visi misi pemerintahan kami ke depan ini Bapak Ibu. Yang akhirnya kalau saya bercerita di depan Bapak Ibu ini sama saja saya mengajarkan bebek berenang. Karena di depan para profesor, di depan para doktor. Apalagi Bang Usman Lamreng. Nanti kalau saya salah berbicara, beliau akan kritik lagi pemerintahan kami. Walaupun saat ini Bapak Ibu, beliau setiap gagasan atau ide-ide cemerlang kami, beliau sangat mendukung dalam program-program kami ke depan. Harapan saya kepada para ilmuwan, kepada Bapak Ibu semuanya yang berhadir, mari kita satukan visi misi kita ke depan ini. Kita wujudkan Aceh ini menjadi negeri baldatun tayyibatun warabbul ghafur. Di akhir cerita, karena tadi saya melihat saudara Jimmy berpantun, kalau saya tidak berpantun, rasa-rasanya ini belum lengkap dan belum sempurna Bapak Ibu. Ke pasar Aceh membeli nasi, singgah sebentar beli ikan teri. Kontribusi dan kolaborasi adalah kunci pembangunan Aceh yang kita cintai. Di akhir saya, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Hari ini sebenarnya jadwal saya berada di luar Provinsi Aceh. Tetapi seperti saya cerita tadi, punya sejarah, punya kisah yang cukup indah bersama Bang Safarudin. Terpaksa saya menunda ke daerah lain, saya hadiri acara ini. Ketika itu kami sore-sore bagaikan konglomerat yang hidup di kota besar. Di sore hari kami mandi di atas Tower Batavia. Saya dan ada almarhum Bang Karimun, ada Bang Muklis Mukhtar. Kami lagi memikirkan seperti kata Hotman Paris. Sambil berenang kami memikirkan ide-ide untuk mengalahkan mereka di MK. Ternyata Allah memberikan kemenangan waktu itu. Karena itulah Bapak Ibu, saya hari ini berhadir bersama Bapak Ibu. Akhirul kalam dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kontribusi, partisipasi, dan untuk akselerasi membangun Aceh ke depan, saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir Prof. Sidik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hadir pada hari ini. Salawat serta salam ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan ketua panitia, kemudian senior kami di sini kalau di UIN, Bang Nasir, kami akrab panggil Bang Nasir. Kemudian Pak Muklis, ini senior kami dalam hal ekonomi, dan Pak Safarudin yang terkenal dengan riset
dana keistimewaan ini Bang Nasir ini. Mungkin saya tidak banyak menambahkan ya. Mungkin bisa dilihat nanti ada paparannya itu ada di dalam makalah yang telah saya kirimkan. Hanya saja dalam topik ini saya coba mengkaji kembali tentang mindset kita tentang hukum, karena saya di sini diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang hukum, yaitu mindset bahwa ketika kita membicarakan masalah hukum, yang sering timbul kalau di Aceh itu pasti masalah khalwat, kemudian judi, khamar, dan seputar itu. Jadi law enforcement adalah khalwat enforcement. Jadi ini yang sering berulang-ulang. Padahal sudah lebih 10 tahun kita melalui masalah hukum khususnya pidana jinayat. Sudah saatnya sekarang kita di sini saya menyebutkan bahwa law as a tool social welfare. Jadi hukum itu menjadi alat sebagai penegakan atau peningkatan dari kesejahteraan sosial. Jadi selama ini hukum-hukum yang dibangun itu arahnya itu belum ke situ, atau memang kalau ada tetapi tidak ada penegakan ke bidang kesejahteraan yang terlihat di sini. Kita melihat tadi telah disampaikan bagaimana kemiskinan mungkin, kemudian bagaimana tingkat kesejahteraan keluarga prasejahtera ini saya melihat belum menyentuh akar hukum sebenarnya. Kita melangkah sedikit mungkin pada masa Rasulullah dulu ketika awal-awal hijrah ke Madinah. Itu yang dibangun itu salah satunya ketika kita melihat Abdurrahman bin Auf, salah seorang pengusaha muslim pada saat itu, yang ditanya pada saat itu adalah di mana pasar. Mungkin Prof Muklis ini lebih tahu lah ya pendekatan ekonomi Islam di sini. Di mana pasar? Jadi dari pasar itu beliau membangun kesejahteraan. Dari pasar itu beliau membangun supply chain. Dari pasar itu juga kita melihat bagaimana hukum-hukum yang sifatnya social welfare itu terbangun. Kita melihat di situ contoh realnya, misalnya bagaimana Yahudi di Madinah itu secara dagang itu terusir dengan sistem. Bagaimana mereka terusir dengan sistem? Ketika mereka melakukan riba, misalnya ada pengurangan timbangan, tapi Rasulullah menyarankan mereka pada saat itu pengusaha muslim itu adalah dengan menambah timbangan, bukan mengurangi timbangan. Dan apa yang terjadi? Kita melihat bahwa di situ pedagang Yahudi itu terusir bukan karena bukan karena suatu regulasi yang ditetapkan oleh Rasulullah, tetapi dengan memang perilaku muslim yang suka bersedekah dalam perdagangan. Kemudian hal ini menjadi suatu kebiasaan pada masyarakat pada masa Rasulullah pada saat itu, dan menjadi cikal bakal kuatnya ekonomi Islam pada masa Rasulullah pertama hijrah. Ini mungkin yang perlu kita pertimbangkan kembali pada masa-masa sekarang, di mana hukum-hukum yang dibangun itu adalah sebagai tool of social welfare. Bagaimana contoh konkretnya misalnya social welfare? Oke lah, selama ini kita berbicara tentang masalah migas, kemudian masalah yang besar-besar lah, pabrik dan sebagainya. Itu memang hukumnya sudah ada, perusahaannya sudah ada, tapi seperti Prof Muklis bilang tadi, itu pena masih ke atas itu. Jadi sifatnya masih cek langit. Bukan kita tidak pesimis, tidak optimis, tapi kita melihat daya logikanya itu memang agak sedikit membutuhkan energi dan agak jauh dari dari kenyataan. Jadi proses regulasinya itu sangat panjang. Saya hanya contoh yang sederhana saja, misalnya seperti
Kalau di Jakarta itu ada pasar Cipinang Jaya ya. Jadi pasar PT Cipinang Jaya itu merupakan salah satu perusahaannya Jakarta yang dengan perusahaan sederhana itu bisa menyerap tenaga kerja di Jakarta itu, bukan hanya tenaga kerja mungkin ya Bang. Mungkin sampai dari padi di Jawa Barat itu dibawa ke situ ya. Ini saya rasa walaupun gerakannya sederhana, tetapi regulasi BUMD di Jakarta itu telah real melahirkan pengurangan kemiskinan. Belum lagi PD Pasar Jaya misalnya. Mereka dengan PD Pasar Jaya itu bisa merekrut tenaga kerja dan mengurangkan tingkat pengangguran yang ada di DKI. Ini contoh-contoh dekat saja yang pernah kita lihat bersama bagaimana law and social welfare itu dilaksanakan real, ada barangnya. Belum lagi kita melihat misalnya PT Bank Jakarta, PT Bank Jabar lah misalnya. Salah satu bank yang tersehat, bank daerah yang tersehat di nasional, sampai mereka IPO sampai saat ini. Jadi ada saham, mungkin IPO Bang Prof Muklis lebih tahu lah masalah IPO ini. Saya bermimpi bisa jadi kenyataan atau tidak Bank Aceh bisa jadi IPO suatu saat. Ini harapan saya mungkin. Apakah ini dianggap sebagai sesuatu yang daydreaming, tapi inilah sebenarnya yang harus dilakukan bentuk real dari ekonomi kerakyatan. Kemudian saya coba membuat komparasi mungkin ya, ketika studi saya di Inggris itu, setiap kansil itu, setiap kota itu mereka mempunyai perusahaan daerah masing-masing. Jadi ada regulasi yang membuat perusahaan daerah yang tujuannya itu untuk merekrut tenaga kerja yang ada di kota-kota tersebut. Jadi tujuannya pemerintah dia punya kekuasaan dengan membentuk BUMD. BUMD itu yang mengurangkan kemiskinan di kota tersebut. Ini salah satu contoh sederhana mungkin yang bisa kita pertimbangkan melihat law and social welfare. Jadi mindset kita bahwa law and social engineering yang hanya merekayasa perilaku masyarakat tanpa seiring dengan law and social welfare atau hukum sebagai meningkatkan kesejahteraan, ini harus berjalan beriringan, tidak bisa berjalan sepihak. Kalau tidak, seperti sekarang ini kita melihat bagaimana dia berjalan sepihak. Ketika berbicara syariat Islam hanya ada mindset kita bahwa cambuk sana, dicambuk di sini, kemudian tanpa ada prevensi. Tetapi kita melupakan esensi yang diajarkan Rasulullah, bagaimana seorang muslim itu membentuk pasar sesuai dengan perintah dari Rasulullah. Ini mungkin fakta yang kita bisa pertimbangkan bersama. Di samping menemukan permasalahan, seperti kata Bang Nasir, juga kita perlu inventarisir, menyelesaikan masalah Bang ya. Dan ini tidak hanya bisa kerja pemerintah semata, tetapi memang jaringan alumni yang kuat seperti alumni Malang ini merupakan salah satu jaringan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Salah satunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang telah diinventarisir sebelumnya. Jadi partisipatif, melibatkan semua komponen masyarakat. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu dukungan kita di bidang dan skill kita masing-masing. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ada satu mutiara hikmah dari Imam Ali, dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan bahwa di mana ada keadilan, disitulah ada hukum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Sidik silakan. Terima kasih. Sedikit menambahkan, tadi saya menarik ini masalah coklat ya. Yang pertama sekali, ketika Anda mendarat di Dubai itu pasti ada coklat Dubai.
Kalau ke Swiss itu pasti Belgium itu ada coklat Belgium. Tapi mereka tidak pernah menyebutkan bahwa coklat itu diekspor dari Pijay melalui Medan. Ini fakta yang sangat miris sekali kita lihat ya yang di depan mata kita. Mungkin saya rasa ini ya tugas kita bersama, tugas pemerintah khususnya. Yang pertama sekali masalah personal branding, kemudian bagaimana hilirisasi coklat dari penanaman sampai panen. Di samping itu ada peran petani dan pemerintah. Saya rasa juga ini perlu peran politik juga ya Bang Nasir ya. Ya bagaimana pelabuhan itu difungsikan, kemudian bagaimana politik ekonomi itu bisa disinergikan dengan para petani. Karena pertanian tanpa ada dukungan pemerintah ini sangat sulit sekali ya. Bagaimana kita melihat kalau di Perancis itu mereka disubsidi pertaniannya oleh pemerintah, walaupun sebenarnya secara kesepakatan EU itu tidak membenarkan subsidi petani, tapi Perancis dan Amerika itu mensubsidi pertanian. Itulah salah satu penyebab kenapa Inggris keluar dari EU, karena masalah subsidi pertanian. Dan saya melihat bahwa memang tidak mungkin kalau tidak ada peran pemerintah dalam pertanian. Kemudian tentang Sabang ya, saya sederhana saja melihat Sabang itu sebagai salah satu bagian geopolitik internasional di mana letaknya itu sangat strategis. Jangan jauh-jauh lah, kita pikir masalah kapal isi air saja itu sudah berapa uang untuk pemerintah Aceh. Kapal singgah sebentar, isi air, refueling, air tawar, ini sudah berapa? Belum kita bilang yang lain lagi, tapi yang sederhana saja itu sudah berapa. Hanya saja ketika kita berbicara masalah pelabuhan, di sini ada kepentingan ekonomi nasional yang terganggu. Yang pertama sekali bisa saja nanti Belawan bisa terancam di situ. Kemudian kalau Malaysia juga bisa terancam di situ secara ekonomi. Mungkin ini yang tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah Aceh, tetapi memang ada kerjasama bersama dalam kajian geopolitik ekonomi. Hal-hal seperti ini memang itu di luar kapasitas kita, tetapi memang harus kerja kolektif antara pusat dan daerah dan lobby internasional tentunya. Kemudian masalah isu lingkungan menarik di sini, saya melihat memang saya agak heran juga ya kenapa sampah bisa bertumpuk di Kedah itu sampai jadi gunung sampah dan akhirnya dipindahkan lagi ke Barbate itu untuk apakah di Barbate itu dibuat gunung kedua atau memang ada pengolahan. Kita melihat pengalaman yang sangat sederhana saja, misalnya malah di Swedia itu negaranya kekurangan sampah karena sampah itu bisa diolah jadi energi, dan itu sudah dilakukan juga di Singapura. Dan hal ini perlu kerja nyata, tidak bisa dengan cat langit, tetapi memang ada hal yang terlihat positif yang bisa dilakukan bersama, khususnya dalam reuse, recycle, dan re-innovation. Jadi ada daur ulang sampah kemudian digunakan dengan perspektif tidak merusak lingkungan. Mungkin hanya ini yang saya tambahkan. Jadi saya ingin menutup closing bahwa alumni universitas tidak hanya Malang tetapi seluruh yang ada di Aceh ini di samping bekerja secara maksimal dengan pemikiran, kita tidak bisa melupakan bahwa perlu kerjasama antar lini politik khususnya nasional, pusat dan daerah, dan karena Aceh adalah geopolitik internasional, kalau dalam pelayaran itu ada Alki 1 Aceh, lalu lintas kapal dan sebagainya. Di sini juga kita perlu memandang bahwa lokasi strategis secara internasional juga mempengaruhi peningkatan kesejahteraan di provinsi. Terima kasih.